Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Dengan pembicaraan dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa. Mana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Memang ada konsep yang mengatakan politik itu mahal gitu. Politik itu butuh modal. Terlebih modalnya ya tidak hanya moral tetapi juga materialnya yang dibutuhkan itu cukup tinggi. Betulkah ada uang di dalam politik? Ya, namanya kos politik. Justru peran mahasiswa nanti ke depan bagaimana meminimalkan yang namanya money politik. Itu penting. Kalau udah terjadi transaksional dengan urusan politik, kenapa nggak kita viralkan aja biar masuk dalam proses pidana? Kami teman Anda. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk narasumber dan moderator yang sudah hadir. Pak dosen juga terima kasih sudah hadir. Teman-teman mahasiswa terima kasih sudah hadir untuk pagi hari ini. Kita punya acara yang sangat bagus sekali, Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Kita singkatnya MGC. Dan ini hasil kerjasama yang sangat luar biasa antara Radio Kardopa 99,4 FM bersama Humas DPRD Sumatera Utara, dan kali ini tentunya kita bekerja sama dengan FISIP Universitas Medan Area. Boleh tepuk tangan? Ini sepertinya kita kedua kali ya Pak sudah hadir di sini. Kedua kali. Terima kasih sudah disambut Bapak. Tapi yang jelas untuk membangun generasi cerdas hari ini di Rabu 26 November 2025, kita punya tema kontribusi generasi muda cerdas mendukung dan mengawal program pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan juga Sekolah Rakyat. Dan ini tentunya bisa teman-teman dengarkan di 99,4 FM Radio Kardopa dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id, live Facebook jangan lupa di Facebook Kardopa 994 FM dan juga live TikTok kita di radiokardopa.kdg. Nih teman-teman anak sekarang kan anak TikTok ya, bisa saksikan langsung di live TikTok kita, radiokardopa.kdg. Tapi sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya bersama-sama kita untuk menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Peserta silakan berdiri. Bangsa
Nah, ini untuk membakar semangat kita di acara membangun generasi cerdas untuk pagi hari ini. Alangkah baiknya kita teman-teman untuk kasih yel-yel dulu ya dari teman-teman FISIP Universitas Medan Area, UMA nyingkatnya ya. Ini yang mau mimpin siapa dulu nih? Oke, Bapak atau saya? Oke, saya dulu ya. Teman-teman udah siap? Oke, siapa kita? UMA. FISIP? Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Nih acara bakal segera kita mulai, tapi kita kenalin dulu moderator kita yang akan memandu acara kita selama kurang lebih 1,5 jam ya. Kita kenalan dulu dengan moderator kita. Selamat pagi, ada moderator yang akan memandu acara kita, Bapak Dr. Taufik Walhidayat MAP. Ini dosen FISIP UMA. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dihidupin Pak, dinyalain. Oke, pagi Mbak Desi. Oke, selamat pagi Pak Taufik. Ini kan tadi kita sudah buka dengan yel sama teman-teman. Nah, sekarang waktunya Pak Taufik yang memimpin setelah saya. Makasih. Oke. Lebih semangat lagi moderator kita yang memimpin ya untuk yel-yel pagi hari ini ya, teman-teman. Silakan Pak. Siap. Baik teman-teman mahasiswa FISIP UMA ya, hari ini kita akan melakukan dialog publik. Sebelum kita lakukan dialog publik, kita sekali lagi buat yel-yelnya ya. Baik, oke, bisa? Bisa. Siapa kita? UMA. FISIP. Oke, makasih. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini emang hari yang luar biasa karena ini sebenarnya seragam semua nih Mbak Desi nih. Iya benar, Kita seragam. mau menyambut anggota DPRD Sumatera Utara nih. Oke, baiklah. Iya. Wah, Silakan Bapak pimpin acara kita ini. baik ya, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta ridhonya. Hari ini kita ada semua para narasumber di bidang kesehatan untuk bisa melaksanakan dialog topik pada hari ini. Topik kita hari ini, tema kita hari ini membangun generasi cerdas ya, dengan tema kontribusi generasi muda cerdas mendukung dan mengawal program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rahim. Alhamdulillah hari ini telah berakhir ya, adik-adik sekalian, mahasiswa FISIP UMA, ada dua tokoh ya. Tokoh ini kalau di Sumatera Utara rata-rata sudah tahu nih. Apalagi yang pertama saya perkenalkan, terima kasih telah berhadir Pak Darwis dan Pak Dr. Iliang. Ya sekedar untuk memberikan informasi terkait dengan siapa sih Pak Darwis ini dan siapa sih Pak Dr. Iliang ini. Ya pembicara pertama nanti akan tampil itu Pak Dr. Haji Darwis SAG MA. Beliau anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E ya harusnya. Selamat datang Pak Darwis di FISIP UMA. Kemudian beliau anaknya 4 nih. 4 luar biasa dan alhamdulillah saya dapat catatan ini ada 2 diantaranya hafiz Al-Quran 30 juz, luar biasa. Kasih hapus nih untuk Pak Darwis. Alamat beliau di Jalan Eka Rasmi, Kompleks Bumi Johor Sentosa, Medan Johor. Masih tetap di situ ya Pak Darwis ya? Ya alhamdulillah, mana tahu nanti ya teman-teman ada kepingin diskusi tentang terkait dengan, karena beliau ini juga di Komisi E DPRD Sumatera Utara. Riwayat pendidikan beliau alumni SMA MAN 1 Medan ya. MAN 1 Medan nih dekat Panci juga dekat kampus UMA nih. Kemudian S1-nya di UISU. UISU di Jalan Tamrin, di Jalan SM Raja ya Pak Darwis ya. Kemudian S2-nya di UIN Sumatera Utara S2-nya dan S3-nya di UINSU. Dulu UIN sekarang UINSU ya. Kemudian untuk riwayat organisasi ini luar biasa juga setelah terjang Pak Darwis ini, beliau ketua bidang pembinaan daerah DPD PKS Kota Medan.
Kemudian Ketua Dewan Pertimbangan UI ya, wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya Wakil Sekretaris Majelis Amal Sosial PB Al-Wasliyah. Riwayat pekerjaan, beliau dosen tetap Universitas Muslim Nusantara ya, Al-Wasliyah ya. Kemudian Dewan Pengawas BMPS ini Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sumatera Utara. Kemudian beliau juga Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan UMKM PB ISMI. ISMI ini Ikatan Sarjana Melayu Indonesia. Kemudian Ketua BPUKB PKS Sumatera Utara dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E, fraksi PKS. Itu biografi singkat dari pembicara pertama. Untuk itu kita kasih aplaus untuk Pak Darus. Dan pembicara kedua ini sudah tidak asing lah ya bagi adik-adik sekalian ya. Ini Pak Dr. Yurial Arif Lubis SOS MIP, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kasih aplaus dulu tuh Pak Dr. Yurial. Tinggalnya ini di Kompleks Tasbih, Blok QQ. Jadi kalau adik-adik di Kompleks Tasbih ya mungkin nanti bisa bertandang ke rumah Pak Dr. Yurial. Pendidikan formal, wah, luar biasa nih pendidikan formal Pak Yurial ini. Semuanya negeri saya lihat ini. SD negeri ya, SD negeri 060814 Medan. Kemudian SLTP-nya negeri juga nih. SLTP negeri 1 Medan. Number 1 ini ya. Kemudian SMA-nya negeri 1 juga Medan ini. Luar biasa. Kemudian S1 beliau dari Universitas Sumatera Utara, Ilmu Politik. Kemudian tahun 2011 beliau melanjutkan pendidikan S2 di Ilmu Politik Universitas Indonesia. Indonesia luar biasa. Ya. Kemudian S3-nya juga mengambil konsentrasi ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi semuanya untuk negeri nih. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Pak Dr. Yurial. Nah, pengalaman organisasi banyak nih saya lihat ini ya. Ini sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Medan, mungkin nanti para pendengar juga luar biasa mendengar karena hari ini alumninya sebagai pembicara ya, dalam dialog publik. Wakil Ketua Purna Paskibra Indonesia Sumatera Utara tahun 2007 sampai 2011. Kemudian Pak Dr. Yurial juga sebagai Kabid ya alumni lah ya, Kabid Pembinaan Anggota HMI Komisaris Pisu-Pisu. Selanjutnya pengurus tahun 2015 sampai 2020 pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Medan. Dan 2016-2020 pengurus Kahmi Medan. Dan 2017-2019 beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Kolektif. Dan 2020 hingga 2023 beliau pengurus HIPMI Medan. Nah, ada spesialisasi bagi Pak Dr. Yurial ini ya. Beliau ini banyak sebagai pengamat ya. Kalau adik-adiknya lihat di berbagai media massa, itu beliau banyak mengamati, makanya konsentrasi beliau khususnya ini di bidang keilmuannya politik dan pemerintahan dengan cakupan partai politik, perilaku politik, dan pemerintahan pusat serta daerah. Luar biasa ya kalau kita lihat dari biografi singkat Pak Dr. Yurial. Alhamdulillah hari ini kita coba mengambil topik tadi ya tentang membangun generasi cerdas. Ini sangat berkaitan dengan biografi kedua pembicara ini. Pak Dr. Darwis ini ya tokoh yang membicarakan tentang bagaimana masyarakat Sumatera Utara umumnya dan masyarakat Medan khususnya bisa bagaimana generasi-generasi muda seperti adik-adik sekalian ini bisa menjadi generasi yang cerdas. Cerdas ke depan karena nanti adik-adik akan memimpin ya, menggantikan tokoh-tokoh yang di depan ini. Untuk itu sebagai pembicara pertama, ini kena topiknya tentang kontribusi generasi muda dan cerdas mendukung dan mengawal program pemerintah.
Itu banyak persoalan-persoalan sebenarnya kalau kita lihat fenomena yang saat ini terjadi. Karena itu kehadiran Pak Dr. Ahmad Darus ini coba nanti akan memberikan pemaparan kepada izinnya Pak Darus yang nanti memberi pemaparan kepada adik-adik generasi muda ini bisa melihat bagaimana program-program pemerintah itu bisa relevan dan kondisi kekinian ini bisa memajukan generasi yang muda ini ke depannya lebih baik lagi. Untuk itu kita minta kepada Pak Dr. Ahmad Darwis ini memberikan sedikit ya pemaparan bagaimana sebenarnya kita kaitkan dengan komisi tadi di Sumatera Utara menggiring ini program-program pemerintah ini bagaimana mencerdaskan generasi muda yang saat ini milenial ini bisa membantu dan menyikapi serta mendukung program-program pemerintah dalam berbagai bidang, masuk diantaranya MDG, Koperasi Merapi dan Sekolah Rakyat. Untuk itu, sebelum ke Pak Ruyal, saya ke Pak Dr. Darus dulu ya. Silakan Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dari Humas DPRD dari Radio Kardopa yang bekerja sama dengan Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, ada Pak Peter, ada Ibu Mbak Desi, kemudian yang kita hormati bersama-sama pimpinan dekan Fakultas FISIP, Bapak Dr. Juliar, kemudian ada lagi Bapak Wadek 1, kemudian Bapak Katrudi, dan adik-adik kami, mahasiswa FISIP yang kami banggakan. Nah, baik, alhamdulillah, singkat saja mungkin sekadar apa ini ya, pemaparan ya terkait dengan program pemerintah ya terkait dengan program MBG, kemudian program Koperasi Merah Putih, ya, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian program sekolah rakyat gratis. Nah, lalu kemudian bagaimana kontribusi dan peran kita ya sebagai mahasiswa ya agar kita ya bisa menjadi mahasiswa yang cerdas ya terkait dengan bagaimana kita bisa berkontribusi ya dengan program-program pemerintah ya Presiden Prabowo Subianto, yaitu ya, terkait dengan MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi MBG ini, ya kalau kita lihat latar belakang apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa MBG ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi ya, rakyat Indonesia. Ya, menjadi generasi yang unggul, ya berkualitas, maka ya gizi ya harus ditingkatkan. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, kemudian bagaimana agar masyarakat ya rakyat Indonesia itu terhindar dari stunting, nah, kekurangan gizi atau gizi buruk. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana agar perekonomian ya di Indonesia itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, itu yang menjadi latar belakang ya program MBG, makan bergizi gratis. Lalu kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apa yang melatar belakangi adanya program pemerintah Koperasi Desa Merah Putih? Nah, latar belakangnya adalah, nah ini koperasi ini sebagai mata rantai untuk menjalankan program ya, MBG.
Nah, bagaimana agar koperasi nantinya menjadi supplier, ya bisa memasok kebutuhan ya terkait dengan program-program MBG. Sehingga masyarakat, para petani, para peternak, ya kemudian pedagang, nah ini mereka bisa eh, aktif ya atau mereka bisa menghidupkan koperasi di desa-desanya. Ya, sehingga ya koperasi itu bisa menjadi supplier MBG, kemudian masyarakat di desa, ya petani, pedagang, ya UMKM dan lain sebagainya bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang kedua. Kemudian sekolah rakyat ini juga ada kaitannya dengan program MBG dan koperasi. Nah, sekolah rakyat gratis ini tujuannya adalah bagaimana pemerintah bisa memutus ya, rantai kemiskinan. Nah, dan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ekonominya ekstrim. Nah, artinya sekolah rakyat ini bukan berarti untuk mematikan sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Tapi sekolah rakyat ini tujuannya adalah untuk memutus ya, rantai kemiskinan. Nah, sehingga anak-anak atau rakyat di Indonesia ya mereka memiliki kesempatan walaupun mereka mengalami ekonomi ekstrim. Ya, ekstrim ini ya kalau ditanya seperti apa ekonomi ekstrim itu, nah tentu ya penghasilan yang di bawah 1 juta lah. Kalau udah 5-4 juta nggak ekstrim lagi. Nah, artinya ya kehidupan orang tuanya pun pas-pasan, kerja mocok-mocok. Nah, di situ rumah tempat tinggal, di situ tempat belajar, di situ tempat makan. Nah, inilah kondisi ekonomi ekstrim. Nah, dan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun berjalan, nah, ini sudah mencapai 150-an ya sampai akhir Oktober ini. Ya, sekolah rakyat gratis. Nah, kemudian sekolah rakyat gratis ini juga ya bagaimana agar perekonomian rakyat Indonesia itu bisa teratasi, ya kemudian juga peran dari koperasi, nah itu bisa ya memberikan kontribusi kepada sekolah rakyat ini. Kenapa? Karena sekolah rakyat ini mereka tinggal di sebuah asrama, boarding school. Nah, di situ mereka belajar, kemudian mereka mendapatkan fasilitas, ya makan gratis, kemudian kesehatan gratis, pakaian seragam, kemudian ada laptop, ya kemudian juga fasilitas tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, mereka ya diberikan layanan ya dengan gratis, kemudian kurikulum yang diberikan juga, ya artinya bukan berarti sekolah rakyat itu ya sekolah yang kelasnya apa namanya sekolah yang kelas rendah gitu ya dari sisi kurikulum dan pengajarannya, tapi pemerintah memberikan fasilitas yang luar biasa. Nah, guru-gurunya pun ya bukan asal-asalan saja. Nah, karena sekolah rakyat gratis ini bekerja sama dengan semua lintas kementerian. Nah, walaupun leading sektornya Menteri Sosial, tapi di situ ada Menteri Pendidikan, ya ada menteri-menteri yang lainnya untuk melakukan apa namanya peningkatan terhadap ya, upaya sekolah rakyat gratis ini. Nah, ini adalah merupakan program yang tujuannya adalah ya bagaimana bisa meningkatkan ya perekonomian, ya mengentaskan kemiskinan, kemudian bagaimana menghidupkan perekonomian rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi latar belakang ya program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Nah, lalu kemudian yang kedua, nah bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa ya agar bisa membangun mahasiswa yang cerdas. Nah, kontribusi kita tentu
ya sebagai mahasiswa kita punya peran. Ya apalagi mahasiswa ini kan termasuk merupakan garda terdepan. Ya mahasiswa ini termasuk kelompok kalau di masyarakat ini kan kelompok yang mendapatkan posisi yang strategis. Nah, lebih dipercaya, ya kemudian memiliki pengetahuan. Nah, jadi hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana mahasiswa bisa mengedukasi. Nah, apalagi kalau pemerintah bekerja sama dengan pihak ya universitas. Nah, sehingga dengan kerjasama pemerintah dengan universitas, program-program ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, misalnya KKN, misalnya magang, ya kemudian di bidang ekonomi, ya ada pelatihan dalam pengelolaan koperasi. Nah, kemudian di bidang jurnalistik, nah bagaimana memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada warga masyarakat agar supaya ya program-program ini dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu kemudian ya sebagai mahasiswa juga bisa ya melakukan evaluasi, ya melakukan pengawasan ya dengan berbagai media ya, baik media cetak ya melalui media elektronik dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa bisa ya berperan untuk mengedukasi, memberikan pencerahan, ya, melakukan evaluasi ya terkait program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ini saja ya paparan singkat dari saya. Nah, untuk berikutnya ya nanti bisa kita ya buka sesi diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Dan untuk pemateri selanjutnya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus nih untuk Pak Darwis ya. Jadi kalau kita lihat ya adik-adik sekalian ya, ternyata program-program pemerintah yang hari ini dilaksanakan itu yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi sebenarnya multi efek ya, multi. Artinya dari MBG ke sekolah rakyat sampai koperasi ini nyambung. Nah tapi gitu perlu ada dicermati juga ya konteks di fenomena saat ini. Bagaimana sih sebenarnya realisasinya itu? Karena kalau kita bicara dari apa-apa yang dipaparkan Pak Darwis tadi, ini program-program yang menyentuh persoalan-persoalan kerakyatan gitu. Makan gizi gratis itu kan memang untuk anak-anak supaya jangan terjadi stunting tadi kan Pak Darwis bilang. Kemudian bagaimana generasi ke depan ini cerdas gitu. Ini mungkin bisa diamati nih oleh Pak Dr. Yurial sebagai seorang akademisi yang bisa melihat bagaimana sebenarnya tataran pelaksanaan di lapangan ini, apakah ini sinkron dengan kondisi yang memang pada saat ini rakyat Indonesia ini banyak juga di bawah garis kemiskinan nih. Tadi Pak Darwis bilang ya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tentu itu ya kita minta sedikit nih dari Pak Dr. Yurial ini. Bagaimana sih sebenarnya Pak Yurial ini kondisi kekinian ini dengan program-program yang dilanturkan oleh Pak Prabowo ini sudah berjalan 1 tahun. Silakan Pak Yurial. Baik, terima kasih. Ini luar biasa moderatornya ini kan Pak Taufik dari tadi saya lihat ini senior saya nih dokter ilmu komunikasi ya kan. Luar biasa ada juga di samping saya pemateri dari PKS ya Pak Darwis dan yang adik-adik sekalian yang ada di sini dari pihak Kardopa dan tentunya para pendengar Kardopa yang sekarang ini lagi mendengarkan diskusi kita. Baik, menarik kalau kita berbicara tentang pembahasan tentang program pemerintah. Tentunya ada pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dalam menyikapinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat siklus kebijakan tersebut. Karena memang kebijakan bukan hanya bicara tentang implementasi, tapi dasar pemikiran daripada kebijakan itu. Nah, tentunya dibutuhkan namanya formulasi kebijakan. Apa yang menjadi formulasi kebijakan ini? Yaitu stakeholder yang ada di dalamnya juga patut untuk dipikirkan dan diminta pemikirannya.
Kenapa? Karena memang setiap kebijakan itu ada kebijakan yang berdasarkan output dan juga ada kebijakan berdasarkan outcome. Kebijakan output itu jangan sampai bahwa pemerintah hanya membuat program itu hanya notabene menghabiskan anggaran. Itu yang harusnya kita pahami. Kebijakan output itu kalau diukur daripada ukuran waktu, maka kebijakan itu adalah kebijakan yang pendek. Tapi kalau dia bicara tentang outcome, maka kebijakan itu bisa jangka panjang. Karena kita sama-sama tahu bahwa pemerintahan ini kan dibatasi. Artinya 5 tahun. Nah, kalau kita berpikir sejenak bahwa apakah 5 tahun ini akan dilanjutkan, ini tergantung presiden yang akan datang. Makanya saya katakan tadi, ini harus ada benang merah dalam proses kebijakan itu kalau dia secara substansial. Nah, pada dasarnya, kalau kita bicara tentang kebijakan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa formulasi kebijakan itu juga bisa melihat daripada adopsi kebijakan. Artinya apa? Kita bisa melihat fenomenanya. Apakah negara-negara lain melakukan hal yang sama gitu? Atau hanya kita yang melakukan hal tersebut? Dan bagaimana secara substansi kondisi bangsa ini gitu? Apakah sudah siap mendapatkan program seperti ini? Dan bagaimana beban negara terhadap anggaran yang akan terjadi? Ini suatu kompleksitas yang tidak bisa dipisahkan. Makanya apa? Lantas ketika diimplementasikan tentunya harus ada nilai evaluasi di sana, penilaian kebijakan itu sendiri. Nah, bapak-bapak di anggota dewan misalnya, tentunya di DPR RI, kalau di pemerintahan daerah ini kan kemitraan dia sama pemerintahan provinsi. Nah, sebenarnya ini bisa menilai secara substansial terus terang untuk anggaran MBG ini udah sangat besar sekali sebenarnya untuk menghabiskan anggaran kita. Apa kira-kira yang menjadi evaluasinya? Nah, kita lihat gitu loh. Bagaimana program ini bisa berdampak jelas bagi adik-adik kita yang ada di sekolah dasar begitu. Nah, itu yang saya kira ini menjadi fenomena yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah kalau kita melihat bicara tentang tata kelola pemerintahan misalnya, 4 hal yang paling penting yang harus kita pahami. Pertama itu adalah bicara tentang public services, pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publiknya itu bisa optimal? Jangan hanya programnya yang sampai, tapi pelayanan terhadap masyarakat itu tidak optimal begitu. Apakah sesuai dengan kebutuhan dasarnya gitu? Dan apakah syarat prasyaratnya telah mencukupi? Ini menjadi satu pertanyaan. Yang kedua, regulasi. Nah, regulasinya juga harus dibuat sedemikian rupa, karena memang itu merupakan payung dasarnya dalam mengerjakan suatu program. Jangan sampai hanya ambisius suatu program untuk menciptakan eksistensi dalam satu pemerintahan. Saya lebih kritis karena saya sebagai akademisi melihat ini. Untuk melihat bagaimana sebenarnya secara kontekstual regulasi ini bukan memaksakan kehendak pemerintah untuk mengerti perasaan rakyat. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita pahami. Yang ketiga adalah bagaimana program pembangunannya. Pembangunan dalam sektor tadi sudah disinggung masalah tentang pendidikan. Nah, pembangunan ini sebenarnya secara konteks tujuan utamanya itu menciptakan kesejahteraan. Dan terakhir adalah bagaimana program pengembangannya dalam arti empowerment pemberdayaannya. Pemberdayaan itu menciptakan kemandirian. Nah, 4 pilar ini ada di program ini sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya MBG misalnya, makan giret, ini kan juga bicara tentang bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mengurai stunting. Sebenarnya ini intinya. Karena Indonesia ini sebenarnya masih banyak terdapat stunting di dalamnya. Yang kedua, ketika dia sehat, maka pemikiran-pemikirannya ujungnya adalah beliau bisa cerdas dalam melihat satu fenomena dan bisa menimbulkan generasi emas. Itu cita-cita Pak Prabowo kan. Dan kalau misal sekolah merah putih ini kan ini untuk bicara tentang apa? Membantu sebenarnya masyarakat yang kurang mampu untuk menciptakan kemandirian itu tadi sektornya. Jadi kalau dalam kebijakan publik itu, tata kelola pemerintahan, 4 poin ini nggak bisa dihilangkan. Saya mengutip seperti ini misalnya. Ada satu hal yang mungkin kita sama-sama kenal orangnya, mungkin nama jalan ada, tapi kita tidak tahu pemikirannya. Saya pernah membaca pemikiran Husni Tamrin misalnya. Husni Tamrin ini satu nama orang pahlawan kita. Tapi kita sendiri kadang nggak tahu pemikirannya seperti apa. Ini saya jelaskan kutipannya. Beliau mengatakan, ya, kalau nanti jalan-jalan ke Monas, jangan hanya lihat Monasnya, lihat batu tulis yang dituliskan Husni Tamrin misalnya. Pemerintah yang baik, kira-kira seperti ini. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengerti tentang perasaan rakyat. Pemerintah yang mengerti tentang perasaan rakyat sudah pasti akan membuat aturan-aturan sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, ini ada salah satu yang menarik di sini. Pemerintah yang mengerti tentang perasaan rakyat
ditambah dengan aturan sesuai keinginan rakyat. Jadi dia menjelaskan bahwa peraturan itu bukan menghakimi atau menakut-nakuti masyarakat, tapi lebih kepada menginginkan mengikuti perasaan rakyat dan mengikuti kebutuhan rakyat begitu. Nah, bahasa ini menjadi trigger bagi saya diskusi ini. Bahwa memang kita jangan melihat hanya 3 program ini saja, banyak program lain. Tapi kalau kita fokuskan sama 3 program ini, terus terang program ini kalau dalam kebijakan publik ini menekan biaya anggaran yang cukup besar. Nah, dampaknya itu akan kelihatan ketika dilakukan evaluasi kebijakan. Dan itu harus secara ekstrovert terbuka, melakukan transparansi pemerintah harus jujur. Apakah pengembangan ini ada? Jangan ini menjadi hanya proyek momentum, itu saya takutkan itu dia. Kenapa? Karena pada dasarnya demokrasi itu belum tentu logis itu belum tentu benar, karena benar itu sudah terjadi. Maksud saya begini, kebenaran program ini baik atau tidak itu kan dasar daripada evaluasi kebijakannya, bukan dari implementasinya ukurannya begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat daripada demokrasi itu, kita sangat miris sebenarnya di Republik ini. Demokrasi hanya bicara tentang pemilu di Indonesia, tidak lain. Padahal demokrasi itu bicara tentang welfare state, negara kesejahteraan. Demokrasi bicara tentang kelompok minoritas. Demokrasi bicara tentang tingginya kematian ibu hamil. Demokrasi bicara tentang bagaimana anak-anak kita stunting. Demokrasi harus bicara sampai ke situ. Makanya kata komputer itu, demokrasi yang seperti itu adalah demokrasi prosedural. Nah, kita memahami fase seperti itu. Yang saya takutkan sebagai akademisi, jangan sampai program ini hanya sebagai eksistensi. Bahwa ini menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah ada, tapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita ukur dari situ, siapa orang yang mengontrol? Nah, ini dia, generasi cerdas yang dimaksud adalah mahasiswa, salah satu indikatornya. Kenapa? Karena mereka adalah agent of change dan social control. Mahasiswa bisa melihat ini sebenarnya fenomena ini, mengukur sebenarnya seperti apa. Karena kebijakan ini sebenarnya kan bisa dievaluasi dan dinilai kebijakan. Dan apalagi, ya kalau kebijakannya baik, saya termasuk mendorong kita mendukung tentunya. Kita nggak punya alasan kalau kebijakan itu baik kita lawan, gitu. Enggak. Tapi kita harus rasional memahami kebijakan tersebut. Kenapa? Ingat satu hal. Pengerjaan program ini dibutuhkan birokrasi yang cukup kompleks. Saya mengingatkan ini. Dan birokrasi itu secara kompleks, ideal tipenya itu ada 3. 3 hal yang harus dipahami. Pertama, bagaimana birokrasi menurunkan program ini ke masyarakat di tingkat provinsi maupun kota. Tapi yang perlu diingat, apakah sudah netral? Karena ideal tipenya itu birokrasi itu harus netral. Harus dia merata. Apakah sudah rasional? Apakah rasional kebijakan tersebut dan mengerti dari masyarakat? Dan yang terakhir adalah apakah tidak, maksudnya kategori impersonal, tidak memiliki kepentingan pribadi. Karena ini termasuk dalam penganggaran. Dan ini mohon maaf bahasa kasarnya kalau misalnya kita di Medan, oh ini proyek ini. Ini proyek bagaimana ini bisa menghasilkan uang. Nah ini maksud saya yang harus disiasati pemerintah. Ya, Jadi ini proyek strategi nasional ya, Pak. iya proyek nasional. Saya pernah mengukur itu dahsyat sekali per MBG ini sebenarnya per hari ini luar biasa sebenarnya nasional ini gitu. Nah, kita memahami. Jadi kan variabel kita memahami itu kan harus membandingkan dengan anggaran kita. Dan kesiapan kita birokrasinya itu harus diingat juga gitu. Nggak gampang memberikan makan itu. Kita melihat meskipun ada bahasa oknum. Oh itu hanya oknum sekolah kan gitu ya, ada berapa sekolah. Kita perhatikan fenomena ini kan bermasalah. Berarti apa? Harus ada tim khusus sebenarnya yang harus melihat ini. Dan tendernya juga harus jelas. Saya khawatir begitu. Yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana kita bisa merasionalkan kebijakan itu dengan tidak memiliki kepentingan baik itu pribadi maupun kelompok. Itu maksud saya. Program ini kan kaitannya anggaran adik-adik sekalian. Saya masih melihat bahwa ini agak miring dikit ya Pak Topik, karena kita akademisi ya. Kita melihat misalnya secara fundamental, bagaimana uang untuk sekolah itu mahal sekali sebenarnya. Ini menjadi suatu pertanyaan sama kita gitu. Ya mungkin adik-adik di sini kan sudah paham itu, mungkin nanti didiskusikan bagaimana uang kuliah misalnya kan, bukan hanya di sini, di mana-mana kan. Bagaimana uang sekolah kan begitu ya. Terus bagaimana kesempatan kerja yang hari ini juga ini. Nah ini harus jelas juga begitu ya.
Jangan nanti masyarakat yang dikasih makan gratis, sudah cerdas tapi nggak dapat kerja. Kan pusing juga kita. Jadi maksud saya, program ini harus berkesinambungan, kita menciptakan generasi emas, saya sepakat itu. Saya kok generasi emas, hitungan pemerintah 2045. Sekarang umur saya 38, berarti umur saya 58 tahun Pak Tito. 2045 ya. 45 itu 58 tahun, mudah-mudahan panjang umur sehat-sehat ya kan. Nah Pak Peter pun sehat-sehat ya, di 2045 ya kan. Jadi, begitulah kita melihat generasi emas nih, apakah sudah siap melihat itu? Nah, terakhir adalah pembicaraan kita untuk diskusi time ini, apakah pendidikan masyarakat itu sudah baik, terutama mahasiswa dalam memahami ini? Ini juga harus penting. Jadi pendidikan itu bukan hanya di bangku formal. Pendidikan itu bisa didapatkan di bangku informal gitu, di luar daripada kampus. Bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa melihat ini? Gitu. Nah ini yang sebenarnya saya kira Bung Taufik atau Pak Taufik ya, saya jadi panggil Bung ya kan. Pak Taufik, Terima kasih Pak. Ya, Taufik betul ya. biar lebih mudah, Pak Daris ya kan sebagai anggota dewan bisa melihat ini begitu. Jadi program ini kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu dia. Oke, baik ya. Kita kasih aplaus untuk Pak Dr. Rial. Luar biasa. Dua tokoh yang bicara tadi, Pak Dr. Rial sama Pak Dr. Darwis, ini sepertinya ada kontradiktif. Tapi intinya, dari akademisi bagaimana program ini bisa jalan. Karena tadi Pak Rial bilang ada kekhawatiran. Tadi Pak Darwis bilang, ini program sangat baik, multi efek dia. Dari MBG, gitu kan, cerdas, kemudian disekolahkan, bagaimana bisa membina ekonomi di desa dan kelurahan. Tapi persoalannya kalau muncul ketika Pak Dr. Rial mengatakan ada kekhawatiran persoalan kesiapan pelayanan birokrasi gitu. Panjang dia, karena bicara soal anggaran dan sebagainya. Nanti akan kita lebih hangat lagi, akan kita lebih santap gitu ya, mantap gitu untuk bisa kita akan mengadakan dialog ya, bagaimana nanti sebenarnya ya dari adik mahasiswa ini menyikapi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini. Oke, kita break dulu Iya, sebentar. silakan. Terima kasih untuk kedua narasumber kita untuk pemaparan materinya sangat luar biasa sekali teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan dulu biar makin semangat ya. Kita bakal break dulu sekitar 2-3 menit. Jadi jangan kemana-mana. Kalian kalau mau keluar juga kayaknya nggak sempet ya. Di sini aja dulu. Siapin untuk pertanyaannya. Silakan bertanya kepada kedua narasumber kita nanti. Kita nanti akan masuk dialog tanya jawab di Membangun Generasi Cerdas. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan tetap stay tune di Radio Kardopa 99,4 FM. Berani tampil beda. Stay tuned. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi acara kita Membangun Generasi Cerdas dengan tema hari ini kontribusi generasi muda cerdas mendukung dan mengawal program pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan juga Sekolah Rakyat. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Nah, saatnya sekarang kita masuk ke dialog tanya jawab. Kita serahkan kembali ke moderator kita Pak Taufik. Gimana nih Pak Taufik? Oke. Kayaknya seru nih. Iya, seru ini Mbak Desi ya. Dari tadi saya lihat dari dua tokoh ini ada sedikit yang mengarah kepada persoalan MBG dan persoalan kekhawatiran nih. Kekhawatiran bagaimana sebenarnya pemerintah siap atau enggak ini. Betul. Belum lagi seperti kata Pak siapa tadi Pak Yurial, anggarannya cukup lumayan Iya. banyak nih untuk MBG ya. Tapi untuk Sumatera Utara saya pikir sudah 6 lokasi ya Pak untuk sekolah rakyat ya Pak Daris ya. Sekolah rakyat Sumatera Utara udah ada banyak juga kayaknya ya Pak ya. Sudah 6 ya. Heeh. Dan Terus sudah- MBG di Sumatera Utara juga semakin dievaluasi kayaknya semakin bagus sih. kita berharap Mudah-mudahan ya. Iya, kita berharap seperti yang dikatakan Pak Rial tadi. Oke, Kita baik. mendukung. Gimana nih Pak Taufik, silakan. Oke, terima kasih Mbak Desi ya. Baik ya, ini untuk lebih semangatnya lagi ya. Ini kita minta dulu ya Bang ini. Oke, kita yel lagi. Siapa kita? Visip. Oke, kita potong tadi supaya cepat. Makanya aku lihat Bapak tadi. Oke, Oke Mbak Desi ya, kita lanjut terus ya. silakan Pak Oke, Taufik. ini kita dialognya nih sangat bagus ini ya.
dialognya. Tapi sebelum ini saya ingin kasih pemikiran dulu kepada adik mahasiswa. Karena kondisi kekinian pada saat ini kan pro kontra nih. Pro kontra tentang MBG. Kalau Koperasi Merah Putih ini mungkin ya katanya sudah berjalan ini. Bagaimana koperasi ini bisa terkait dengan MBG juga nih. Kemudian sekolah rakyat, alhamdulillah kalau di Sumatera Utara saya lihat sudah mulai ya. Untuk di Serdang itu ada, Kota Medan ada 2 tuh sekolahnya. Ini di UIN juga nih Pak, salah satunya. Kemudian di Deli Serdang, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan. Nah, ini kita lihat ya, bagi adik-adik sekalian ya. Bagaimana sih sebenarnya nanti kita melihat nih ke Pak Darwis nanti ini bisa diarahkan juga ya. Ini sistem pengawasannya nih kan. Kalau salah satu fungsi legislatif itu pengawasan tentang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena terkait dengan apa yang dikatakan Pak Dr. Rizal tadi, anggarannya besar nih. Untuk itu nanti ya kita berharap dari mahasiswa bisa memberikan pertanyaan sehingga bisa membuka kepada forum diskusi publik hari ini yang hari ini disiarkan oleh Kardepa yang bisa didengar oleh khalayak banyak nih. Untuk itu ya, ini kita bagi tiga termin ya. Satu termin 3 orang lah ya. Sesi pertama kita Sesi pertama. 3 dulu ya. 3 ya. 3 dulu. Oke. Siapa ya kira-kira? Siapa yang bertanya tunjuk tangan, sebutin dari fakultas mana. Fakultas apa? Oke, sisi kanan ya. Silakan. Silakan. Mic-nya Bang. Sebutkan nama ya. Baik, terima kasih Bapak Taufik selaku moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meisya Hasibuan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Stambu 23. Saya sangat setuju dengan pemaparan Pak Yurial hari ini, luar biasa, membangun semangat kita sebagai mahasiswa juga. Dan di sini Bapak, saya sejujurnya sangat setuju dan mendukung program MBG. Saya melihat dari beberapa media dan literasi yang saya baca, banyak dari anak-anak kita, adik-adik kita, itu mereka sangat antusias dengan kehadiran MBG ini gitu. Malah ada yang anak SD itu mereka tuh udah pulang sekolah, tapi mereka tuh lebih menunggu kedatangan mobil MBG itu sendiri gitu. Antusias mereka tuh luar biasa. Dan memang program ini tuh menurut saya program Pak Prabowo ini luar biasa sangat berkontribusi untuk masyarakat kecil lebih tepatnya. MBG, Koperasi Merah Putih, dan sekolah rakyat. Saya juga melihat di Papua sendiri Bapak, itu mereka sangat terdukung gitu. Adanya sekolah rakyat. Memang mereka disekolahkan, memang mereka diasramakan, tapi mereka melihat dampaknya gitu. Mereka sangat diperhatikan dari makan, dan segala hal gitu. Dan Bapak, di sini saya sebenarnya juga melihat dari bagaimana Bapak selaku wakil rakyat kami itu melihat transparansi dari pemangku-pemangku kepentingan di daerah sendiri yang menjalankan program MBG ini dan juga ibu hamil. Saya juga mengambil contoh Bapak, kakak saya itu sendiri adalah penerima program ini karena kakak saya baru melahirkan. Dan juga saya melihat program ini di daerah itu menurut saya kurang layak Bapak. Mereka memberikan ke ibu hamil tapi gizinya menurut saya sangat-sangat kurang gitu Bapak. Bagaimana Bapak melihat transparansi itu dari pemangku-pemangku kepentingan daerah? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Bapak. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Itu kan. Kita simpan dulu ya Mbak Desia Kita pertanyaannya. simpan dulu. Siapa lagi tunjuk tangan? Jangan malu-malu sayang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Iris Ginja. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Stabuk 2023. Pada hari ini saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Ahmad dan juga Bapak Yurial terkait tadi kan kita sudah bahas tentang MBG. Saya ingin bertanya terkait kasus kemarin adanya keracunan di beberapa sekolah terkait MBG ini. Bagaimana sendiri tanggapan Bapak terkait aktivitas ini?
Karena pada dasarnya, seperti yang tadi sudah dibilang forum sebelah kanan saya, MBG ini tuh salah satu harapan bagi untuk siswa-siswi dan juga orang tua yang mungkin dalam ekonomi itu adanya kekurangan dan membutuhkan masukan dari MBG tersebut. Tetapi adanya juga oknum-oknum yang membuat MBG ini tuh tidak terrealisasi secara bersih dan juga merata. Bagaimana tanggapan dari Bapak-Bapak sendiri terkait kasus atau kejadian seperti itu? Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Kita ambil satu lagi. Satu lagi, Mbak. Satu lagi biar pas 3 yuk. Ada 3 dia. Oke. Kalau bisa Sebelahnya itu. cowok lah. Biar ya. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa ya. cewek. Silakan ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Nalasapataya dari Prodi Ilmu Komunikasi Stambuk 23. Saya ingin bertanya mengenai konteks sekolah rakyat. Yang dimana di sini kan sesuai judul dari seminar hari ini yaitu kontribusi generasi muda cerdas mendukung dan mengawal program pemerintah. Di sini saya ingin bertanya mengenai Pak, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa bisa membantu dalam menghadirkan metode belajar yang lebih efektif dan relevan tanpa harus menjadi tenaga pengajar yang penuh waktu dalam sekolah rakyat ini. Itu saja. Terima kasih. Sudah 3 nih Pak Taufik. Iya. Ya, tadi kan Oke. satu Malaysia ya. Malaysia ini katanya bagaimana nih, ini peran Pak Darus nih, bagaimana pengawasan, transparansi, Oke. pelaksanaan. Tadi ditujukan untuk Pak Darwis. Iya, ke si Malaysia ya. Kemudian Winda nih, tentang persoalan-persoalan ini juga sangat kaitannya dengan pertanyaan dari si Malaysia tadi. Dan yang ketiga, Kaila nih, kayaknya seperti case ke Pak Rial juga, tapi ada kaitannya juga dengan Pak Darus. Karena Pak Darus di komisi di bidang pendidikan, bagaimana mahasiswa ini bisa menyerap ilmu itu sesuai dengan kondisi kekinian pada saat ini sehingga mereka bisa bekerja nih Mbak Desi nih. Ya. Ya, untuk itu ke Pak Darus ya, silakan. Ya, Pak. baik. Baik, Silakan, terima Pak kasih Darwis. Pak Moderator ya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kami, Maisha Hasibuan ya, yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan bagaimana peran anggota DPRD ya, dengan program-program pemerintah yang dirasa ya kurang maksimal ya, keberadaannya pada saat sekarang ini. Dan memang kita melihat dari awal ya program MBG ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Apalagi ada siswi yang kemudian keracunan. Nah, kemudian masalah makanannya yang tidak layak, ya, dari sisi sajiannya. Nah, kemudian juga tambah lagi persoalan yang katanya mengandung babi. Ya, dari tempat makan itu dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi ada persoalan ada cacing katanya kan, ulat ya di makanan itu. Nah, ini banyak pengaduan-pengaduan yang masuk kepada saya. Nah, kita sebagai anggota DPRD Sumut, ya kita tampung aspirasi warga masyarakat. Begitu juga terkait dengan pendidikan, sekolah gratis. Padahal di Sumatera Utara itu ribuan guru-guru yang sudah tersertifikasi, ya, artinya mereka sudah layak seharusnya mendapatkan gaji tunjangan profesi guru, nah, TPG, tunjangan profesi guru, karena mereka belum mendapatkan SK guru tetap. Nah, sampai hari ini sudah bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan gaji. Nah, ini program ini sayalah pertama sekali yang menolak. Ya, kita di Komisi E, ya, kita melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial
Nah, baru kemudian kita diskusi. Nah, kita sudah sampaikan bahwa banyak sekolah-sekolah swasta di Sumatera Utara, kesejahteraan gurunya itu luar biasa. Ya, gajinya di bawah garis kemiskinan. Ya, bahkan ada yang tidak digaji, ya hanya dihitung harian saja untuk transport. Nah, ini sudah kita sampaikan, ya melalui dinas pendidikan. Nah, terus kita sampaikan melalui media sosial, ya kita suarakan melalui RDP, kita mediasi, ya kita undang semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi peran sebagai anggota DPR, ya, karena saya tidak hanya anggota DPR saja, tapi saya juga dosen. Nah, saya juga sebagai akademisi. Nah, tapi ya, peran kita adalah ya bagaimana kita terus ya menyuarakan kebaikan, memberikan kontribusi yang terbaik ya untuk warga masyarakat kita. Dan insya Allah ya guru-guru yang agama dengan guru yang non agama, ada guru agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, itu sudah 3 tahun. Ya, gaji 13 tidak diberikan, kemudian THR tidak diberikan, sementara guru-guru yang dari Kemendikbud, mereka mendapatkan fasilitas layanan yang lebih dibanding dengan guru-guru agama. Dan ini sudah kita sampaikan, dan insya Allah di bulan Desember ini, ya semua itu akan dibayar. Nah, kita tunggu saja. Nah, kita sebagai anggota DPR terus ya memantau, menyuarakan, kemudian mengadvokasi terkait kesejahteraan ya guru-guru. Dan terkait MBG ini, nah kita terus memantau, mengawasi. Nah, tetapi memang kita sebagai anggota DPRD, ya jangkauan kita ini kan tidak bisa luas. Ya, kita kan bukan malaikat. Nah, jadi artinya MBG ini mesti harus melibatkan semua pihak. Ya, semua pihak harus dilibatkan, baik di kalangan akademisi, ya, baik di kalangan mahasiswa, kemudian pemerintah, ya, masyarakat, semuanya harus dilibatkan. Nah, agar supaya program MBG ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian perlu adanya transparansi. Ini harus transparan. Nah, saya sudah mendengar MBG ini bahkan dibisniskan. Siapa yang mau buka harus bayar uang sekian. Ini dari proses awal aja sudah tidak benar. Nah, udah jadi bisnis dia. Nah, berapa titik? Nah, dan ini tidak semua orang bisa membuka. Nah, tentu yang bisa hanya orang-orang yang berduit. Nah, dan kita tidak tahu bagaimana transparansi MBG ini. Nah, kemudian akuntabilitasnya juga harus kita pertanyakan. Nah, kemudian juga evaluasi, pengawasan. Nah, ini harus semua lapisan masyarakat ya berhak untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau kita sebagai anggota DPRD mungkin kita punya fasilitas untuk melakukan pengawasan, tidak ke lokasi dan sebagainya. Tetapi bagi warga masyarakat kan ini terbatas. Tetapi bagi mereka yang berada di lokasi itu, ya baik keluarganya, ya sebagai pekerja dan lain sebagainya, nah, atau di lembaga pendidikan di sekolah, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ini bisa kita awasi, nah, bisa dipoto, nah foto. Ya kan? Apa menu yang ada di situ? Kemudian bagaimana proses ya pelaksanaannya? Kemudian berapa jumlahnya? Nah, ini kan harus ada regulasi yang jelas dalam mengelola MBG ini. Nah, tidak asal-asal berjalan, tapi bagaimana ini bisa berhasil dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua tadi hampir mirip lah pertanyaannya kan, ya. Si Wilda, ya adanya keracunan di sekolah. Nah ini ya namanya program
kalau program yang baru kemudian tergesa-gesa, ya tidak dikaji secara mendalam. Nah, ya namanya program masih perdana, ya mungkin ya dalam hal mengelola MBG itu belum berpengalaman. Nah, ini kan masih sifatnya tahap awal ini yayasan yang mengelola. Dan kita tahu bagaimana kondisi yayasan. Nah, kemudian bisa jadi mungkin dalam memenuhi pasokan makanan itu, ya dia ngambil dari pedagang kaki lima, mungkin ada ayam yang sudah mati, ya 2 hari 3 hari, kan dia nggak sanggup ini Pak untuk menyediakan pasokan makanan 4.000 satu dapur itu. Nah, karena tidak punya pengalaman, kemudian tidak punya modal, nah inilah yang terjadi. Nah, ada yang keracunan, dia nggak sanggup dia menyediakan menu makanan itu. Satu, nggak sanggup. Yang kedua, nggak bisa mengelola. Nah, coba kalau dikelola oleh orang yang profesional, misalnya dia punya rumah makan, biasa dia melayani catering misalnya 4.000, 5.000, nah itu merupakan hal yang biasa. Nah, tapi kalau yang masih baru, nah inilah hal-hal yang masih terjadi di sana sini, ya karena tidak ada pengalaman, nah karena tidak ada modal, nah kemudian juga ya regulasi peraturannya juga tidak berjalan, ya tidak maksimal. Nah inilah yang terjadi. Tetapi ini terus ya kita ya pantau, kita evaluasi. Nah inilah tugas kita bersama, ya untuk mengawasi. Ya banyak kanal-kanal yang bisa ya adik-adik sampaikan melalui media sosial, ada TikTok, ada IG, ada Facebook dan lain sebagainya. Nah kita semua punya peran, punya kontribusi untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Yang kita inginkan adalah bagaimana program ini bisa berjalan, ya tidak hanya sebatas berjalan, tapi berhasil dengan baik. Ini mungkin dari saya. Satu lagi tuh Pak, dari Kaila ya. Kaila bicara tentang pendidikan. Ya, tentang sekolah rakyat tadi. Iya. Nah, tentang pendidikan, kalau kita sudah melakukan kunjungan langsung, ya tapi masih satu sekolah rakyat yang kita kunjungi, yaitu di Kutalim Baru. Karena kemarin itu kan baru itu yang berjalan. Nah, di Kutalim Baru itu sekolah insaf, dulu bekas rehabilitasi narkoba. Kemudian dibangun, difasilitasi ya untuk dijadikan sekolah rakyat. Nah, sudah ada 2 ruangan, ya 2 kelompok rombel ya, rombel belajar. Nah, kita sudah langsung melihat makanannya luar biasa memang. Nah, makanannya ya ada bakso, ada ayam, kemudian ada susu. Nah, tempat tidurnya kita lihat ya bagus. Cuman ketika kita mengunjungi ya anak-anak, kita tanya ya, siapa di sini orang tuanya yang petani, ada tunjuk tangan. Siapa orang tuanya yang pegawai, tunjuk tangan. Siapa yang Hondanya 1, tunjuk tangan. Yang 2, tunjuk tangan. Siapa yang di sini punya mobil, ada yang tunjuk tangan. Nah, Kurang tepat sasaran berarti ya Pak. ya kita ya karena kita juga mantan guru, kita juga jadi dosen, kita tanya anak-anak itu. Nah, akhirnya ketahuan. Nah, ini harus diawasi. Nah, sampai sekarang itu program PKH ya sampai sekarang itu nggak beres. Orang yang miskin, yang layak tidak mendapatkan bantuan PKH. Orang yang layak, yang rumahnya bagus, punya kendaraan, tiap tahun mendapatkan bantuan PKH. Nah ini kita kritisi, kita sudah sampaikan ke Dinas Sosial agar supaya data ini terus diperbaiki, diupdate. Nah, jadi inilah yang kemudian ya disalahgunakan. Dia sudah kaya, sudah mapan, nah kemudian masuk ke sekolah rakyat gratis.
Nah, jadi ini ke depan seleksinya harus betul-betul ketat. Ya, jangan ya diberikan kesempatan ya, apalagi bagi aparat yang di pemerintahan nanti bisa dijadikan ajang bisnis ini sekolah rakyat ini. Nah, siapa yang mau bayar? Karena semua masyarakat ini berduyun-duyun, ya punya keinginan yang kuat untuk supaya anaknya bisa masuk ke sekolah rakyat gratis karena fasilitasnya, karena pendidikannya bagus. Nah, sehingga ini bisa jadi ajang, jadi peluang untuk melakukan ya transaksi ya berapa. Nah, ini yang perlu kita awasi bersama. Nah, ini mungkin dari saya. Misalnya diajaknya Pak Daris ya mahasiswa ini kalau mau kunjungan ya melihat ya kondisi itu. Iya, mungkin teman-teman mahasiswanya berminat berkunjung ke sekolah rakyat gitu. Oke. Mungkin bisa jadi tenaga pengajar juga sedikit-sedikit ya, Iya, Pak ya? iya, Pak Desi betul. Nah, membantu juga. Karena kan sekolah rakyat itu kan kriterianya jelas tuh ya, Pak Daris ya, termasuk para pengajarnya. Karena mereka diasramakan tuh Mbak Desi. Betul. Ada asramanya. Oke, selanjutnya kita minta ke Atau Pak mungkin Pak Yurya mau Pak Yurya nambahin ya. sedikit dari teman-teman tadi. Baik, tadi sedikit agak apa nih, jangan berpikir ya Pak Taufik ini kan kadang dia pinter juga mainkan ini kan. Saya ikuti motonya Kardopa ini Pak Taufik. Iya. Berani tampil beda. Jadi kalau berani tampil beda, filosofinya sederhana. Tidak selamanya cinta itu diungkapkan dengan bunga. Tapi terkadang cinta itu bisa diungkapkan dengan mengangkat pedang atau pistol di kepala. Maksudnya adalah, nggak selamanya cinta itu dengan, oh bagus banget lah, aku sayang kamu. Tapi dengan memarahi, bahkan perperangan pun itu untuk cinta terhadap negara. Maksud saya begini, dalam konteks ini kan pemangku kepentingan terus terang dalam hal ini pejabat publiknya kan Pak Daris. Jadi Pak Daris kan bicara tentang ya bagaimana program dan sah-sah aja. Karena kami sebenarnya ini sepaketnya sebenarnya itu. Nah, tapi yang perlu diingat, nah ini dia yang paling penting. Kalau kita bicara tentang program yang dimaksudkan tadi, kita bisa melihat dari sisi yang namanya saya katakan tadi. Apakah ini memiliki sisi akuntabilitas yang jelas, pertanggungjawabannya? Kinerjanya seperti apa? Nah, kalau kita melihat misalnya fenomenanya tadi disinggung Bapak Daris, bicara tentang karena ini program perdana, ketidaksiapan, berarti kan ini persoalan begitu maksudnya. Nah, persoalan ini yang menjadi evaluasi. Karena kita harus jujur hari ini, kalau kesiapan penuh, saya hitung dengan data, kalau ini sudah penuh dilakukan, itu biaya per hari untuk MBG itu 1,2 triliun. Ini nggak main-main pendanaan ini gitu. Ya, satu pelajar 15.000 ya. Iya. Ada yang 10.000 sekarang kan. 15.000 kan gitu. 10 ke 15. 10 lah ya, saya rasa 10 diturunkan karena terlalu tinggi juga pada. Nah, sekarang kan masih 700, 800 itu yang meningkat ya. Tapi kalau nanti di skalanya penuh 1,2 triliun. Nah, maksud saya begini. Dana itu hari 1,2 triliun itu kan luar biasa ya, hadirin sekalian. Apa pendengar Kardo. Kalau ini tidak dijalankan, makanya fokus kita tadi bukan banyak ke MBG daripada koperasi dan sekolah rakyat. Tapi nanti saya singgung juga tentang sekolah rakyat yang disampaikan. Jadi MBG ini satu fenomena yang mana menghabiskan anggaran yang cukup besar. Tapi fakta yang ada di lapangan yang seperti saya katakan tadi, terjadi tidak merata. Ya. Dan yang kedua apalagi, ada persoalan teknis mungkin dalam pengelolaannya, keracunan dan sebagainya. Ini kan kesiapan-kesiapan yang sederhana, tapi dampaknya memakan korban jiwa bisa jadi. Gitu. Nah ini juga yang harus dihindarkan. Nah yang berikutnya adalah bagaimana program ini menjadi bukan hanya di Dewan evaluasinya, masyarakat juga bisa menjadi mata dan telinganya pemerintah saya kira untuk melihat ini. Nah tadi dia singgung tadi ada yang ibu hamil, saya juga fokus melihat itu. Dan ini bisa menjadi jurnal dan tulisan skripsi kalian sebenarnya tentang MBG ini. Bagi jurnal. Karena ini membutuhkan jurnal dan penelitian yang cukup banyak. Sebenarnya mengenai tentang ini baru ya bahasanya itu ya baru kita bisa mendapatkan formula yang layak begitu untuk melihat ini. Dan ini juga peran kami sebagai akademisi juga akan memperhatikan ini gitu. Nah, ini yang dari MBG-nya. Nah, sedangkan sekolah rakyat itu sebenarnya kalau kita bicara tentang tadi siapa yang menyinggung tolong libatkan bisalah dilibatkan kita. Ya sebenarnya harus dilibatkan karena itu termasuk bagian daripada tridharma perguruan tinggi
dan proyek pemerintah yang Kemendikbud ada namanya MBKM gitu. Dan itu bagi asistensi dan magang bisa ke sana dan juga bisa menjadi fasilitator bahkan juga pengajar yang ada di situ. Itu bisa dan itu diperbolehkan. Jadi saya kira eh, sekolah rakyat ini juga harus tepat sasaran. Nah, pendidikan ini kan pada dasarnya kan itu kan untuk mencerdaskan, kan begitu ya, mencerdaskan. Tapi jangan sampai ukuran kecerdasan ini kan macam ya. Ada kecerdasan dalam keilmuan, ada kecerdasan dalam moral dan etika gitu. IQ dan EQ-nya juga harus disesuaikan. Saya pernah mengatakan bahwa ya di beberapa di media sebelah begitu, bahwa memang kita bukan gitu bentuknya. Ini juga harus dibarengin juga. Kita nggak cukup apa namanya, nggak kekurangan orang pintar di Republik ini. Ini yang harus kita sampaikan juga. Kita butuh orang yang moral hari ini. Kita butuh orang yang beretika. Karena tanpa birokrasi sekalipun, tapi ketika tidak ada etika birokrasi di dalamnya, itu akan terjadi namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang saya katakan tadi. Makanya apa? Kayak kita misalnya sebagai akademisi gitu ya, kami tidak mengharapkan murid-murid kami jadi profesor, nah yang pintar. Tapi murid kami itu bisa berakhlak dan beretika ketika di luar sana. Karena persoalan utama kita hari ini, kita krisis akan itu gitu loh, di sektor-sektor itu. Makanya apapun programnya, nanti kekhawatiran kita adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam ilmu fisika, ya mungkin dikenal ya kan, namanya distorsi, cahaya itu kita tembak kan, dia akan apa namanya? Itu akan terjadi penyimpangan namanya. Nah, penyimpangan inilah yang kita anggap bagaimana controlling di dewan ya kan yang bisa melihat ini secara bagian daripada pemerintahan daerah yang diatur undang-undang pemerintahan daerah yaitu DPRD Provinsi Sumatera Utara bisa melihat ini begitu. Dan khususnya DPR RI sebenarnya yang kita singgung bagaimana memperhatikan ini secara nasional karena ini berkaitan dengan budgeting kan yang cukup besar. Nah, program-program lainnya juga jangan dilupakan. Saya sedikit menyinggung nih, Bung Taufik. Jangan dilupakan juga. Karena kewajiban pemerintah bicara tentang jangan nanti sekolah rakyatnya dalam arti yang itu ini kan. Terus bagaimana yang mahasiswa-mahasiswanya begitu yang mau masuk perguruan tinggi? Ini kan juga harus dipikirkan gitu loh. Jangan secara kontekstual kita berpikir dari awal terus dia setiap itu bagaimana kan begitu. Karena saya cukup cemburu begitu loh. Kalau melihat di Asia Tenggara saja bahkan di Eropa nggak usah jauh lagi udah semua udah gratis ya kan kuliah udah gratis dan sebagainya gratis. Nah tapi kan kita merangkak masuk ke sana begitu ya. Suatu saat saya ngomong sama orang Jerman di Jakarta gitu. Dia bilang gitu ya, waktu saya kuliah dulu, wah mahal sekali gitu lah kira-kira bahasa Indonesia. Kami sudah gratis sebenarnya. Saya bilang ya itu kalian kan kita masih dalam proses itu. Nah itulah banyak program-program. Tapi karena diskusi kita fokusnya itu, dan yang ini ada juga disinggung masalah koperasi. Nah, koperasi ini juga harus saya singgung ini. Ini kadang kita fenomena ini kasihan di lingkungan kita ya. Ada kena apa namanya rentenir mekar gitu ya, yang ibu-ibu ngurung diri gitu ya. Saya banyak menemukan ide-ide cerdas ibu-ibu sekarang. Bagaimana seolah-olah dia tidak di rumah ya kan? Rupanya dia kunci dari luar gemboknya. Seolah-olah dia pergi pandai di dalam rumah gitu ya. Nah ini terjadi gitu. Termasuk saya melihat fenomena itu di tetangga-tangga saya gitu ya, dikejar-kejar rentenir dan lain sebagainya gitu ya di dekat ini. Ini fenomena merah putih ini kan bagian daripada melepaskan diri gitu loh, membangkitkan kemandirian bagi masyarakat gitu ya. Dengan adanya koperasi sebenarnya bagus gitu. Karena cita-cita koperasi ini kan cita-cita bangsa Indonesia sebenarnya. Dari awal koperasi ini kan memang digalakkan, tapi lagi-lagi, koperasi ini bukan barang baru. Saya menyinggung itu. Kalau MBG oke, kita anggaplah ini program baru. Tapi koperasi ini kan sudah dari Bung Hatta sebenarnya. Fenomena ini kan sudah lama. Tapi kenapa realisasinya juga masih belum ini kan begitu? Ada apa persoalannya? Kenapa orang jalan pintas? Yang ASN gadekan ijazah. Bahkan mohon maaf yang Dewan kadang saya perhatiin ada gadekan ijazah Pak ya. Gadekan banget ini. SK ya kan dan lain sebagainya untuk ini. Tapi ya itu fenomena masing-masing individu. Saya tidak membahas. Tapi yang pasti saya katakan bahwa fenomena rentenir yang merajalela kita lihat ya, ini bukan kabar baik sebenarnya bagi saya. Coba perhatikan adik sekalian, menjamurnya pegadaian di Republik ini, itu bukan kabar baik buat Republik ini sebenarnya. Lihat berapa banyak pegadaian yang sekarang tumbuh pesat hari ini. Pegadaian macam-macam namanya ya kan, ada izinnya.
Jangan kita berbangga ini seolah-olah ini kabar buruk sebenarnya buat Republik ini. Kenapa? Karena memang masyarakatnya lagi susah sebenarnya. Apapun digadekan gitu ya. HP digadekan, TV digadekan, semua digadekan. Ya secara sektor bisnis itu menyenangkan bagi pengusaha bisnisnya. Tapi bagi masyarakat, Pak, tapi kami membutuhkan, Pak. Betul membutuhkan. Tapi itu membuktikan bahwa terjadi kesenjangan sosial yang ada di bawah. Ingat para pendengar Kardopa dan adik-adik. Kita bukan hanya bicara kemiskinan hari ini. Kalau hanya kemiskinan itu gampang. Ada masyarakat negara miskin, kita berikan solusi. Singapura contohnya. Singapura dibuatkan bukan good governance. Dia buat dynamic governance. Dia rubah itu pada fase yang namanya dulu dibuang dari Malaysia, itu bangkit secara sistem. Birokrasinya bukan good governance kali ini. Mereka menggunakan dynamic governance. Nah, thinking again, bicara tentang across again gitu ya. Ada fenomena itu. Kita kan masih membuat good governance dengan identifikasinya collaboration. Makanya banyak kan secara timbul kolaborasi kan banyak ya. Nah, itu masih identifikasinya good governance secara birokrasi. Tapi kalau kita melihat secara substansi, maksud saya, yang saya inginkan apa? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita bukan keadaan kita bukan negara miskin, tadi sudah disinggung sama Bapak. Di Indonesia ini yang punya 3 mobil ada, yang kaya ada, yang nggak makan juga ada. Berarti persoalan kita, negara kita ini bukan miskin, tapi kesenjangan. Jadi kalau kita diukur, maka berbahayalah suatu negeri ketika terjadi adanya kesenjangan. Di saat yang lain itu rumahnya kaya raya, yang di sebelah rumahnya tidak makan. Nah itu persoalan yang luar biasa. Kenapa terjadi kesenjangan? Berarti ada kalau kita anggap ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau malfunction dalam suatu birokrasi ini. Ini makanya yang saya mau katakan, ini harus jujur kita mengatakan bahwa ini berarti ada masalah di Republik ini. Nah, jadi memang kalau memang itu terjadi, bagaimana yang kita harapkan itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang tugas kita adalah melihat ini secara rasional dan membangkitkan semangat kalian. Karena saya yakin dan percaya, bukan hanya mahasiswa UMA, siapapun yang ada di sini dan juga di luar sana, suatu saat akan menggantikan posisi-posisi kita di sini dan melanjutkan semua rantai yang ada di sini. Ya, kalian lakukan terus ya. Jadi hubungannya dengan diskusi ini, saya sebenarnya mengajak kalian ya kalau memang masuk dalam sistem, ya jadi kayak Pak Darwis juga. Nanti ke depan jadi anggota dewan, ke depan jadi bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Mungkin duduk menggantikan saya menjadi dekan. Itu hal yang lumrah dalam kehidupan. Tapi yang paling tidak lumrah adalah bagaimana bisa melihat orang yang tidak makan dan kita masih bersukacita untuk itu. Terima kasih. Oke ya, luar biasa ya. Pak Dr. Rial ini banyak mencermati. Jadi ya, kita hari ini sangat berbahagia sekali dan termasuk pemirsa Kardopa ya, yang berpemerintah. Karena sebenarnya program-program pemerintah itu bisa digulirkan dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya Sumatera Utara, tapi seluruh Indonesia. Baik, untuk itu hari ini seperti sudah ini kita minta closing statement penutup aja lah Pak Dr. Darwis ya sama Pak Urial. Karena waktu kita, Pak. Waktu juga ya, waktu. Kalau kita maunya ini lanjutnya karena tadi Kita sampai sore pun jadi nih. Seru adik-adik nih. mahasiswa luar biasa nih. Silakan Pak Darwis, sebentar. Baik, terima kasih ya, Pak Moderator dan adik-adik semua serta Radio Kardopa yang terus-menerus semangat untuk memberikan edukasi ya kepada warga ya, masyarakat Sumatera Utara. Jadi program yang sudah dicanangkan pemerintah, ya, artinya ini program yang baru ya, dari periode kepemimpinan atau presiden yang lama ya kan. Nah, walaupun di sana sini kita melihat banyak kekurangan-kekurangan, ya, tapi ya, kita semua sebagai warga rakyat Indonesia, ya, kita punya kontribusi, punya peran, ya, sekecil apapun peran kita itu, nah ini akan memberikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jadi yang perlu kita hidupkan dalam diri kita adalah, ya, jangan kita menyalahkan kegelapan malam, nah, tapi kita hidupkan
ya, api ya, dalam kegelapan malam itu. Nah, artinya ya kita semua ya tidak boleh mengutuk atau mencaci atau menyalahkan kekurangan-kekurangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, tapi bagaimana kita menghidupkan semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi umat dan bagi rakyat Indonesia. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya kurang kencang. Semangat dong. Terima kasih. Silakan Pak Irial. Baik. Saya kira jadilah seorang yang bisa mempertanggungjawabkan diri. Ini bagi adik-adik semua. Karena setiap apa yang kita lakukan ada pertanggungjawaban. Dan yang kedua adalah ketika kalian ke publik mendapatkan jabatan itu, kalian bukan untuk diri kalian, kalian mengubahkan diri kalian untuk masyarakat banyak. Jadi setiap langkah dan apapun perbuatan kalian pasti ada perbuatan diri di dalamnya. Tinggal bagaimana kita membagikan tugas fungsi kita di masing bidang-bidang kita nantinya. Jadi kalau bagi saya sebenarnya adalah generasi yang muda baik itu adalah generasi yang bukan hanya berkata-kata. Tapi hari ini kita buktikan kalian sebagai calon generasi emas. Dan saya yakin dan percaya kalian nanti bakal jadi pemimpin kami di depan. Jadi sebelum sampai ke sana, maka setiap langkah rap kehidupan kalian, maka diawali dengan kata-kata, ya kita ingin berubah untuk ke depan. Karena apapun ceritanya, bangsa ini butuh orang-orang yang jujur. Saya ulangi lagi, bangsa ini butuh orang yang jujur. Bukan bangsa yang hari ini yang tidak jujur. Saya kira itu dua. Kejujuran adalah yang penting menjadi fondasi dalam kerja kalian. Terima kasih. Oke, Oke, kasih aplaus. Silakan Pak Taufik. Oke, ya. Tadi dua tokoh sudah memaparkan tentang bagaimana kita menyikapi tentang program-program pemerintah. Ya, tadi Pak Irial dan Mbak Dari sudah memaparkan dengan baik. Ya, saya sebagai moderator pada siang hari ini, sebelum saya serahkan ke Mbak Desi ini, saya mau dengar lagi nih, ya, yel-yel ya, ya. Kita mulai ya. Siapa kita? Umang. Visip. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Dr. Daris dan Pak Dr. Irial. Ini terusnya saya serahkan kepada Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Terima kasih Pak Taufik sudah memandu acara kita pagi hari ini membangun generasi cerdas. Terima kasih juga untuk kedua narasumber sudah memaparkan materinya. Closing statement-nya sangat luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir. Sudah puas dengan diskusi kita hari ini? Sebenarnya belum ya, waktunya ya. Pak Daris kita tahan nih untuk ngobrol-ngobrol dulu gitu. Tapi yang jelas waktu kita sangat mepet sekali. Kita harus akhiri dulu kebersamaan kita membangun generasi cerdas untuk hari ini dengan tema kontribusi generasi muda cerdas mendukung dan mengawal program pemerintah seperti tadi MBG, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Kita sebagai generasi penerus bangsa, ya seperti kata Pak Irial tadi, harus jujur dan kita juga fungsinya di sini untuk ngawasin ya Pak ya. Kita sama-sama untuk mengawasi program-program pemerintah yang lagi berjalan sekarang ini ya. Membangun generasi cerdas harus kita akhiri. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Yang jelas program ini tentunya kerjasama yang sangat luar biasa sekali antara Kardopa 994 FM bersama Humas DPRD Sumatera Utara dan Visip Universitas Medan Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita kembali ke studio. Sampai jumpa. Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id.
dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa. Mana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Memang ada konsep yang mengatakan politik itu mahal gitu. Politik itu butuh modal. Terlebih modalnya ya tidak hanya moral tetapi juga materialnya yang dibutuhkan itu cukup tinggi. Betulkah ada uang di dalam politik? Ya, namanya kos politik. Justru peran mahasiswa nanti ke depan bagaimana meminimalkan yang namanya money politik. Itu penting. Kalau udah terjadi transaksional dengan urusan politik, kenapa nggak kita viralkan aja biar masuk dalam proses pidana? Kami teman Anda. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio.